Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa Beranda Dakwah, senang sekali rasanya saya Nurdea dapat berjumpa kembali tentunya dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau bernama Effendi Fajrul Falah. Baik Kak, ini saya sapa kakak atau Ustadz? Manggilnya kakak aja biar lebih dekat. Nanti kalau manggil sayang jauh lagi perbedaannya ya. Jadi pemirsa, di sini Kak Effendi Prodi Manajemen Dakwah semester 5 ya Kak ya? Iya benar sekali. Nah di sini Kak Effendi akan menjelaskan sedikit tentang membangun karakter pemuda. Baik pemirsa, marilah kita sama-sama mendengarkan sepatah dua patah kata pengantar dari Kakak Effendi mengenai membangun karakter pemuda. Baik Kak, waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya takdimi tentunya para rektor, wakil rektor dan seluruh sivitas akademika UINSI Samarinda. Semoga beliau-beliau diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Dan semoga yang bapak-bapaknya istrinya nambah. Maksudnya amin. Rezekinya bertambah, kecantikannya bertambah dan kesolehannya juga bertambah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati juga dan yang saya banggakan, host pada hari ini yaitu Mbak Dea yang sudah menemani saya pada hari ini ya dalam menjalankan aktivitas dakwah ya di Beranda Dakwah yang dimiliki oleh TV UINSI Samarinda. Semoga seluruh kru yang bertugas pada hari ini diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan semoga jalannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa TV UINSI dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera hingga Pulau Rote, dan mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah pemuda Mbak Dea ya. Iya. Di dalam sebuah negara yang maju atau berkembang, atau kalau dalam masalah warga plus 62 mengatakan berflower nih ya, agak berbeda dikit ini. Berkembang atau berflower pasti memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Setiap sumber daya manusia yang tinggi maka tidak terlepas dari aset bangsa yang dimiliki di dalam suatu bangsa. Yaitu siapa? Yaitu adalah kita. Kita ini siapa? Kita ini adalah seorang pemuda. Nah, oleh karena itu pemuda ini sangat baik atau sangat ditekankan masalah keilmuannya supaya sumber daya manusia kita ini lebih berkembang, lebih maju dan dimaksimalkan secara lebih maksimal lagi, sama seperti halnya negara-negara maju yang mungkin kita melihat dulunya biasa-biasa aja nih, tapi karena ditekankan masalah sumber daya manusianya secara maksimal, maka yang kita lihat saat ini
ini adalah ya seperti mereka yang maju-maju ini, seperti halnya negara Jepang. Ketika dulu terjadi bom Hiroshima, yang pertama kali yang ditekankan adalah masalah pendidikan. Maka kalau bangsa Indonesia mau maju seperti negara Jepang, yang perlu ditekankan sejak dini adalah masalah pendidikannya. Mungkin itu sedikit yang akan kita bahas pada hari ini, Mbak Dea. Oke pemirsa, menarik sekali ya tadi sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh Kak Effendi ya Kak. Nah baik pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas lebih mendalam tentang karakteristik pemuda. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai membangun karakteristik pemuda. Nah tadi Kak Effendi sudah menjelaskan ya Kak, sepatah dua patah kata pengantar nih. Jadi mungkin Kak Effendi bisa menjelaskan lebih dalam tentang membangun karakteristik pemuda Kak. Waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan lebih dalam nih mengenai bagaimana sih membangun karakter pemuda yang sesuai dengan Al-Quran. Iya. Baik, pemuda. Nah, kalau dari Mbak Dea dulu sendiri deh, pemuda itu dalam pandangan Mbak Dea seperti apa? Kalau menurut Dea nih ya Kak, pemuda itu tuh kayak ibarat kita nih pengen senang-senang, pengen jalan-jalan, pengen kesana ke situ. Pokoknya hal-hal yang ingin kita tahu tuh banyak gitu Kak. Pengen tahu aja terus. Yes, betul. Pasti nggak jauh-jauh dengan namanya foya-foya dan juga ingin mungkin lebih jauh nih menggali kepribadian diri. Aku nih gimana sih sebenarnya ya kan? Nah, oleh karena itu pemuda itu pada dasarnya memang memiliki semangat yang membara, semangat yang berapi-api. Tapi yang perlu diperhatikan adalah adabnya. Boleh nih kita berapi-api, bersemangat, mungkin seperti kasus kemarin ya, masalah demo BBM. Kita boleh menyampaikan aspirasi dalam hal demokrasi, tapi yang perlu dipertekankan adalah masalah adab atau akhlak. Jangan sampai seperti kasus kemarin nih di Pulau Sulawesi, lebih tepatnya di Kota Makassar ya, ada salah satu mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika dia menyampaikan aspirasi, dia memberikan ujaran kebencian dengan mengatakan Presiden Republik Indonesia, mohon maaf sebelumnya, sama seperti dengan bentuk alat kelamin pria. Nah ini sangat disayangkan sekali, apalagi kalau misalkan dilihat orang yang lebih tua. Jangan sampai ada persepsi orang tua yang lebih tua daripada kita, wah ini anak sarjana, ini anak sudah mahasiswa, tapi kok perkataannya seperti itu, berbeda jauh nih dengan saya yang mungkin notabene lulusan SD atau bahkan mungkin nggak sama sekali di sekolah, tapi bisa menjaga adabnya, menjaga akhlaknya ke sesama manusia. Nah oleh karena itu kalau kata Bang Rhoma Irama itu, oi pemuda, jadilah berakhlak mulia, yang tampangnya boleh gaul, tapi akhlak harus mantul. Oi pemuda, jangan tinggalkan ibadah, karena Rasul sudah berpesan agar kita selalu taat ibadah. Itu kalau misalkan kata Bang Rhoma Irama. Mohon maaf nih, saya kalau masalah tarik ulur suara memang bukan juaranya. Tapi kalau masalah tarik ulur perasaan, aduh jangan ditanya. Takut nih Kak. Mungkin itu sedikit mengenai urgensi kita membahas pemuda di saat zaman ini. Mengenai tentang karakteristik pemuda, di mana pemuda mau berpoya-poya, pemuda mau kemana-mana. Pokoknya pemuda itu tuh ibaratnya ingin bersenang-senang dengan apa yang dia punya. Jadi pemirsa Beranda Dakwah, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tentang pembahasan terkait pemuda, dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan membangun karakter pemuda ya Kak ya.
Dan di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai membangun karakter pemuda. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan Kak Fendi. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea ya. Saya teruskan lagi tadi pembahasan mengenai pemuda. Lantas bagaimana sih caranya kita agar membangun kepribadian pemuda bangsa agar tidak asal visi foya misi foya nih, visi misi foya foya, tapi melainkan dengan sumber daya manusia yang dimilikinya, yaitu ada dua faktor nih Mbak Dia. Yang pertama adalah faktor eksternal. Ma makna faktor eksternal? Maksudnya faktor eksternal itu adalah faktor yang muncul dari luar dari kepribadian suatu pemuda itu tersendiri. Maka kita lihat adalah faktor daripada keluarga itu tersendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman nih Mbak Dia mengenai masalah keluarga di dalam Quran surah At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul. Di dalam ayat tersebut sudah diperintahkan nih kepada seorang orang tua ya, agar bisa menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Lantas setiap manusia yang lahir di muka bumi ini Mbak Dea pasti melewati sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu kelahiran. Maka setiap bayi ini yang baru lahir, sejatinya bayi itu masih belum mengetahui apa-apa. Lantas bagaimana caranya supaya bayi yang pada awalnya belum mengetahui apa-apa bisa menjadi mengetahui segala sesuatu yang pada dasarnya awalnya itu dia tidak mengetahuinya. Disinilah peran orang tua sebagai al-madrasatul ula atau sebagai sekolah pertama, sekolah awal bagi si bayi tadi. Terutama khusus si ibu nih, karena banyak banget yang mengatakan ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Maka tak heran jika kita melihat pemuda saat ini, mungkin mohon maaf ada yang suka tidak beribadah, maka bisa jadi melihat orang tuanya yang memang tidak taat ibadah. Ada juga orang tuanya yang suka judi, maka anaknya juga ketularan nih, suka main judi, suka main sana dan kesini. Bahkan mohon maaf kalau misalkan ada anaknya yang suka berzina, mungkin barangkali orang tuanya itu mendidiknya tidak dengan didikan yang tepat. Bisa jadi orang tuanya adalah seorang yang buaya atau playboy lah bahasa zaman dahulu. Maka tak heran jika ada pepatah yang mengatakan buah itu apabila jatuh tidak jauh dari pohonnya. Setiap yang dilakukan oleh orang tua maka akan berimbas lagi kepada anaknya. Lantas kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, min haqqil waladi ala walidi salasatu asya ayyuhsina ismahu idza walada wa yu'allimahul kitab idza aqala wa yuzawwijah idza adrak. Kata baginda Rasul apa Mbak Dia? Kata baginda Rasul ada 3 hak yang harus dipenuhi orang tua kepada anaknya. Wah, kalau sudah ada hak yang harus dipenuhi berarti bukan semena-mena lagi nih perintahnya. Yang pertama kata baginda Rasul apa tadi? Ayyuhsina ismahu idza walada, yaitu memberikan nama yang baik kepada anaknya. Maka kalau misalkan memberikan nama yang baik, misalkan seperti saya, orang tua saya memberikan nama saya Effendi Fajarul Falah. Effendi artinya orang yang dihormati, Fajarul artinya fajar, Falah artinya kebahagiaan. Maka kalau memberikan nama yang baik, berikanlah nama yang betul-betul baik supaya menjadi harapan orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedua yaitu wa yu'allimahul kitab, dan mengajarkan kitab. Kitab apa? Karena baginda Rasul diturunkan melalui kitab Al-Quran, maka yang dimaksud kitab adalah mengajarkan kitab Al-Quran idza aqala, apabila telah berakal. Maka kalau misalkan masih belum berakal dalam artian masih belum beranjak balik, bisa nih dilakukan dengan mengajarkan kepada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Aba,
sa, ta, dan lain sebagainya, hingga nanti ketika telah dewasa si anak ini diharapkan bisa menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang faham akan Al-Quran. Yang ketiga, Mbak Dea, yang tak kalah penting adalah menikahkan apabila telah beranjak dewasa. Nah ini nih yang jadi permasalahan nih, karena mungkin barangkali ada sebagian kita yang masih jomblo, bingung nih, aduh aku mau cari mana nih, aku mau cari pasangan gimana. Maka salah satu tugas yang harus dipenuhi orang tua adalah dengan memenuhinya, mungkin bisa mencarikannya atau memberikan tawaran, memberikan tawaran kepada anaknya, misalkan dia ini bapak punya kenalan calon, mungkin barangkali Mbak Dea bisa dekat nih sama kenalan bapak. Nah mungkin bisa tuh salah satu yang dilakukan oleh orang tua seperti itu tadi. Nah mungkin itu tadi Mbak Dea ya, faktor eksternalnya yang pertama. Makanya selanjutnya adalah faktor internal. Apa yang dimaksud dengan faktor internal? Yang dimaksud adalah faktor yang muncul dari kepribadian pemuda itu tersendiri. Lantas dalam pembahasan hal ini adalah pentingnya kita meningkatkan ilmu, balik lagi di awal, dengan sangkut pautnya sumber daya manusia yang dimiliki di dalam suatu bangsa. Maka kalau kata para hukama, ilmu itu pada dasarnya memiliki huruf per huruf yang melambangkan suatu identitas. Ilmun berasal dari kata alimun, yaitu huruf ain, lam, dan mim. Ain pertama yaitu melambangkan dari kata aliyin yang artinya derajat yang tinggi. Maka setiap orang yang menuntut ilmu, insya Allah oleh Allah pasti akan ditinggikan derajatnya. Maka tak heran jika orang-orang yang berilmu saat ini, mungkin misalkan kita mengambil contoh ada almarhum Gus Dur, beliau yang menuntut ilmu di pendidikan pondok pesantren dan kemudian menuju ke luar negeri di tanah Arab sana, Allah angkat derajat beliau, sehingga yang kita lihat saat ini adalah ya Gus Dur dengan intelektualnya tentang moderasi beragama. Selanjutnya ada juga lam. Apa kepanjangannya lam? Yaitu latif, yang maha pemurah. Maka diharapkan setiap orang yang menuntut ilmu memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang pemurah, yang tidak suka marah-marah. Kalau misalkan kita lihat pejabat saat ini suka marah-marah, berarti orang tersebut belum bisa menerapkan ilmu dengan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir nih Mbak Dia, yaitu mim, yang beridentitaskan mulkun. Apa itu mulkun? Mulkun adalah kerajaan. Maka orang yang memiliki ilmu pengetahuan digambarkan sama seperti seorang raja yang apabila ia memimpin, ia disegani oleh rakyat-rakyatnya. Maka kita bisa menganalogikan nih, orang yang menuntut ilmu, maka sebagai seorang raja, apabila dia menyalurkan ilmunya, dia memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar, maka dia akan disegani oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, khususnya bagi seorang pemuda. Mungkin itu Mbak Dia dari saya. Oke, baik pemirsa, alhamdulillah sangat luar biasa sekali tadi ya pembahasan mengenai membangun karakter pemuda yang disampaikan oleh Kak Effendi. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun berada, jika ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor 0852 8961 0044. Nah untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah ada penanya nih, dua penanya dari Akmal dan Arif. Untuk pertanyaan yang pertama dulu nih ya Kak Effendi. Untuk yang pertama ini pertanyaan dari Akmal di Jalan Ahmad Yani. Nah pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat menjadi pemuda muslim pada zaman sekarang? Gimana nih Kak, menurut Kakak?
Pertanyaan yang sangat amazing sekali nih Mbak Dea, yang sangat luar biasa. Yang ditanyakan tadi adalah kiat-kiatnya. Berarti tips dan triknya nih, bagaimana sih Kak Fendi dalam membangun pemuda supaya menjadi pemuda berintelektual tinggi, menjadikan pemuda yang sumber daya manusianya sangat diharapkan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, kita sering banget nih mendengarkan Mbak Dea ya, tentang salah satu hadis yang dikatakan oleh baginda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kita harus tanamkan selalu rasa di dalam hati, mau nggak mau harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau misalkan kita tidak ada rasa manfaatnya, kita rasa malu gitu. Itu salah satu bagian bagaimana cara kita agar menjadi kepribadian yang selalu dirindukan, selalu diidam-idamkan oleh pemuda-pemuda sekitar. Dan yang selanjutnya, dan yang kedua adalah pemuda begadang. Pemuda begadang ini yang dimaksud seperti apa Kak Fendi? Apakah semalam suntuk tidak tidur main Mobile Legend ya, tapi ketika waktu subuh baru tuh tidur sampai siang? No, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan pemuda begadang adalah pemuda yang bertumbuh dengan Al-Quran di dalam setiap bidang. Misalkan Mbak Dea saat ini fokus pendidikannya di mana? Di komunikasi penyiaran. Nah, kalau misalkan fokusnya di komunikasi, apalagi di UNC ini program studinya komunikasi penyiaran Islam ya, yang sudah pasti Mbak Dea ini menerapkan begadang, bertumbuh dengan Al-Quran di dalam setiap bidang. Di dalam setiap bidang komunikasi, apapun itu, prinsip-prinsipnya pasti bersumbu kepada Al-Quran dan hadis. Mungkin banyak banget nih salah satu dosen seperti dosen Ustadz Haidir yang mengajarkan bagaimana sih komunikasi yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa yang kita sampaikan bukan hanya masuk di telinga kanan, tetapi masuk di telinga kanan dan juga diamalkan di dalam setiap lini kehidupan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, dari Arif di Jalan Sidomulya. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih Kak dalil tentang pemuda nih Kak? Sebenarnya kalau masalah dalil, ada pepatah yang mengatakan syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang Mbak Dea. Ini sangat selaras banget dengan visi misi Indonesia, di mana pada tahun 2045 nanti umur Indonesia telah mencapai 1 abad atau 100 tahun. Maka bangsa Indonesia ini sangat mengharapkan banget nih kepada kaum milenial seperti kita yang sudah menekankan sumber daya manusia dengan belajar, dengan menekuni hingga kecil hingga pada saat dewasa. Nah, oleh karenanya jangan sia-siakan nanti visi misi Indonesia Emas ini pada tahun 2045 dengan semena-menanya. Kalau misalkan kita mau bangsa Indonesia ini maju, maka kita harus kuat menghadapinya, kuat juga menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin kita tidak tahu tantangan seperti apa yang akan muncul di masa yang akan datang. Seperti itu Mbak Dea. Oke, pemirsa Beranda Dakwah. Nah, di sini Kak, Dea juga ingin bertanya nih Kak, bagaimana menurut Kakak nih tips dan triknya supaya pemuda itu efektif dalam belajar nih Kak? Waduh, kalau ditanya efektif, sebenarnya saya juga nggak terlalu efektif banget ya belajar, tapi saya berusaha nih untuk mengajak teman-teman dan juga saya sendiri supaya makin semangat nih dalam belajar. Ada pepatah yang mengatakan ukirlah batu sedini mungkin. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan kita nih masih kecil sudah mengukir batu, kira-kira ukiran batu tersebut apabila kita telah beranjak dewasa, kira-kira ukirannya bakal menghilang atau tidak? Tidak. Tentu tidak. Maka seperti itu pula kita ketika masih muda, kita tekunkan belajar, kita semangatkan belajar supaya ketika di masa yang akan datang nanti kita menjadi pribadi yang sebenarnya kita sudah tanamkan sedari awal. Mungkin itu terus dan triknya, harus semangat terus belajar dan ingat di masa yang akan datang kitalah pemimpin sebenarnya. Terima kasih Kak Effendi untuk penjelasan yang sangat luar biasa tadi. Baik pemirsa, semoga jawaban Kak Effendi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program dan pada kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyimak tentang kesimpulan dari materi yang sudah Kak Effendi tadi sampaikan. Nah, untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyaknya tadi penyampaian yang telah saya sampaikan dan mungkin berbagi sharing nih dengan Mbak Dea mengenai masalah pemuda. Yang pertama adalah pemuda itu harus kita tekankan dari masalah adabnya. Kenapa? Karena adab itu lebih utama daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab sudah pasti menerapkan ilmunya. Itu adalah satu kesatuan yang sebenarnya itu dua hal, adab dan ilmu, tetapi menjadi satu kesatuan yang harus ditekankan di dalam diri pemuda. Selanjutnya adalah ada dua faktor yang sangat memengaruhi kepribadian suatu pemuda. Yang pertama tadi ada faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar dari kepribadian suatu pemuda. Salah satunya yang paling utama adalah faktor dari keluarga, yaitu faktor lingkungannya. Maka kalau misalkan nanti Mbak Dea atau kita semuanya yang pemuda ini nanti di masa yang akan datang memiliki sebuah keluarga, maka jadikanlah anak cucu kita nanti menjadi pemuda-pemuda yang berakhlakul karimah, pemuda yang begadang, bertumbuh dengan Al-Quran di dalam setiap bidang, dan tentunya menjadikan Al-Quran adalah segala lini kehidupannya. Kemudian yang kedua tadi adalah faktor internal, yaitu faktor yang harus muncul di dalam kepribadian suatu pemuda itu tersendiri, yaitu harus mengetahui betapa sih urgensinya kita menuntut ilmu, karena tadi ilmu itu melambangkan tiga identitas, yaitu ada ain, aliyin, derajat yang tinggi, kemudian lam adalah latif, yang selalu tulus, pemurah hatinya, dan yang terakhir adalah mulkun, yaitu raja. Menjadi seorang raja, menjadi seseorang yang berilmu, yang mencintai dan dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu kesimpulannya Mbak Dea. Baik pemirsa, sebelum kita menutup program Beranda Dakwah, mari kita sama-sama mendengarkan doa dari Kak Effendi. Silahkan Kak. Ila hadiratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa anbiya ila mursalin wa syuhada solihin, ila khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini wa Syekh Zakaria Yahya An-Nawawi wa Syekh Sultanu Auliya Baghdad wa Ramaki Muhammad Al-Jawahir Syai'un kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa la dini wa la ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala dayani wa ala amwalihim alfa alfi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa fis sami'un alim. Bismillahi khairil asma'i fil ardi wa fis sama. Bismillahi aftati wa bi ahtatimullahu Allahu rabbi la usri bi syai'a. Allahu rabbi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyina wa ja'alna ilhaman ka ilhamin malaikatil kiramin muqarrabin wa syuhada sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa Beranda Dakwah, tidak terasa kita sudah di penghujung program, dan oleh karena itu untuk pemirsa yang berada di rumah, jangan lupa saksikan program Beranda Dakwah tentunya di YouTube channel UINSI TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Untuk itu, saya Nurdea pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.